Bagi umat Hindu, kegiatan pawai ogoh-ogoh memang sudah tidak asing lagi dilakukan. Kegiatan semacam ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Ya, setiap tahun umat Hindu di Indonesia melaksanakan Hari Raya Nyepi. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kawirawan. Di konten kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Hari Raya Nyepi secara sederhana, tentu dengan referensi dan sumber yang telah saya pelajari. Nah, tentu apa yang saya jelaskan di konten kali ini belum tentu sepenuhnya benar. Jadi jangan telan mentah-mentah informasi yang saya berikan. Tetap cross check dan cari sumber referensi lain sehingga kita bisa saling mengisi. Bagi yang belum tahu, perayaan Hari Raya Nyepi ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, atau biasanya juga disebut sebagai perayaan Tahun Baru Saka. Perayaan ini juga bertepatan dengan posisi bulan mati, atau kita biasanya umat Hindu menyebutnya dengan tilem. Nah, tilem ini adalah posisi di mana bulan sedang gelap-gelapnya. Dalam perayaan Nyepi ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Nah, tahap-tahap ini mempunyai upacaranya masing-masing. Yang pertama adalah melasti, atau dalam babat Bali bisa juga disebut dengan makiyis. Kegiatan upacara ini memiliki tujuan untuk melebur atau membersihkan segala macam, baik itu pikiran kotor, perbuatan kotor, maupun perkataan yang kotor. Nah, upacara ini dilaksanakan dengan cara mengambil air dari sumber mata air, danau, sungai, ataupun laut. Nah, air suci ini nantinya akan diambil sebagai tirta amerta. Nah, tirta amerta ini juga biasanya dipergunakan untuk membersihkan sarana upacara yang ada di pura-pura. Selanjutnya adalah upacara Tawaragung Sanga. Upacara ini bertujuan untuk menjaga keselarasan dan juga kesejahteraan. Pada upacara ini sesuai dengan namanya, yaitu buta, atau di sini diidentikan dengan aura atau segala macam hal yang bernuansa negatif. Nah, tujuannya tentu dengan dilaksanakannya upacara ini, sifat-sifat kebutaan atau sifat-sifat negatif yang ada bisa diminimalisir sehingga kita bisa hidup harmonis. Tentu upacara ini juga selaras dengan apa yang dinamakan dengan Trihita Karana. Nah, Trihita Karana ini adalah kita menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan manusia, dan juga dengan alam, sehingga kehidupan kita akan selaras dan juga harmonis di dunia ini. Selanjutnya adalah pengerupukan. Teman-teman tentu sudah sangat familiar dengan apa itu ogoh-ogoh, sebuah karya seni yang dibentuk sedemikian rupa untuk menyerupai buta kala. Upacara ini merupakan upacara yang dilaksanakan pada sore hari, biasanya mengambil waktu sandiakala atau pergantian waktu dari sore ke malam. Kegiatan pengerupukan ini diawali dengan mecaru, baru setelah itu dilaksanakanlah pawai atau iring-iringan ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh di sini merupakan simbolisasi dari
aura-aura negatif atau segala macam hal buruk yang ada di lingkungan kita. Biasanya setelah pawai atau iring-iringan ini, ogoh-ogohnya akan dibakar atau dipraline. Ini bertujuan agar semua aura negatif atau sifat-sifat kebutaan tersebut lenyap dan lebur kembali ke asalnya. Tuh, rumah-rumah pada nggak nyalain lampu. Di situ juga ada yang jaga. Tuh. Setelah melaksanakan penggerebekan, umat Hindu di Indonesia akan melaksanakan catur berata penyepian. Nah, catur berata penyepian ini adalah sebuah upaya membangun konsentrasi dengan tenang, dengan damai, dengan hening, guna memperoleh jati diri kita secara utuh. Nah, catur berata penyepian ini atau pantangan ini dilaksanakan selama 24 jam. Beda wilayah, beda juga mulainya. Ada yang mulai jam 12 malam, ketemu jam 12 malam lagi, ada juga yang mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Intinya adalah 24 jam. Nah, dalam catur berata penyepian ini ada 4 elemen yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah amati geni. Amati geni ini disimbolkan dengan kita tidak menyalakan api atau lampu atau segala macam hal yang menimbulkan cahaya, sehingga pada saat perayaan Nyepi, rumah-rumah umat Hindu pasti dalam kondisi gelap. Jika kita bercermin ke dalam, amati geni ini memiliki arti kita harus memadamkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah amati karya, yang artinya kita tidak bekerja atau kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti saat kita tidak melaksanakan catur berata penyepian. Kita berdiam, bermeditasi, berkontemplasi di dalam rumah. Kemudian yang ketiga adalah amati lelanguan. Lelanguan di sini artinya kita menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hiburan atau menyenangkan diri. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah amati lelungan. Artinya kita tidak boleh pergi kemana-mana atau kita memang harus berdiam diri di rumah selama 24 jam. 4 pantangan ini membuat lingkungan menjadi sunyi dan tenang. Apalagi pada malam hari, biasanya menjadi gelap gulita karena tidak ada orang pergi berlalu lalang maupun menyalakan lampu atau menyalakan cahaya dalam bentuk apapun. Biasanya yang menarik, di Bali sampai penerbangan pun juga ditutup atau akses keluar masuk Bali juga ditutup. Ini menjaga agar kondisi Bali ketika melaksanakan Nyepi tetap terjaga kesunyian dan ketenangannya. Selanjutnya adalah ngembak geni. Ngembak geni ini dilaksanakan setelah kita menjalankan catur berata penyepian. Di momen ini kita memohon keteguhan hati dan juga kesucian dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga melakukan refleksi diri apa yang telah kita laksanakan setahun ke belakang. Tentunya kita juga tidak lepas dari yang namanya dosa dan salah. Sehingga di momen ini juga dijadikan ajang untuk saling memohon maaf dari kerabat, keluarga, tetangga, teman maupun siapapun yang memang berinteraksi dengan kita. Yang terakhir adalah Dharma Santi. Memiliki makna saling memaafkan. Seperti makna kata Santi yang berarti damai, kegiatan ini diharapkan dapat terciptanya kedamaian di dunia ini. Dharma Santi ini biasanya dilaksanakan dengan bentuk seremonial dengan mengundang seluruh unsur elemen umat maupun tokoh-tokoh dan juga pejabat antar agama yang ada di Indonesia. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.